Diabetes Renungan Harian Anak. Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Yohanes yang ke-21 ayat 15 sampai yang ke-19. Kita akan belajar bersama-sama, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena kebaikan Tuhan sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali apakah Petrus mengasihinya. Petrus menjawab dengan hal yang sama bahwa Petrus mengasihinya. Tetapi waktu Tuhan Yesus bertanya yang ketiga kali, Petrus sangat sedih karena Yesus bertanya dengan 3 hal dengan yang sama. Dan Petrus tetap menjawab bahwa dia mengasihi Yesus. Yesus menjawab dengan hal yang sama, gembalakanlah atau peliharalah domba-dombaku. Kita masih ingat bagaimana Petrus mengkhianati Tuhan Yesus. Saat Yesus mulai menjalani proses salibnya, Petrus bukannya mendampingi, tetapi dia malah lari, bahkan menyangkal bahwa dia adalah murid Yesus. Tindakan itu sangat menyakitkan. Mengkhianati Yesus itu hal yang sangat jahat. Tetapi saat Petrus mengakuinya, dia menyesal, dia minta ampun, dia belajar lagi kembali kepada ajaran yang benar. Tuhan Yesus mengampuninya. Dalam proses pemulihannya, Petrus mengalami hal-hal yang luar biasa. Dan salah satunya ini, Petrus merasa bahwa Tuhan Yesus tidak percaya lagi sehingga bertanya sampai 3 kali. Tetapi Tuhan Yesus bukan tidak percaya, tapi lebih meyakinkan Petrus bahwa dia diterima kembali walaupun dia pernah berkhianat. Adik-adik, pernahkah kau melakukan kesalahan sehingga merasa kau ditolak di lingkunganmu? Pasti rasanya tidak enak. Itulah yang dirasakan Petrus. Petrus merasa diasingkan, tidak diterima kembali. Dia merasa aneh dengan lingkungan sekitarnya. Dia merasa tertuduh. Tetapi pengampunan yang diberikan Tuhan Yesus memulihkan hidupnya. Dia dipakai lagi, diberikan tanggung jawab pelayanan lagi, dan dia dipakai dengan luar biasa. Adik-adik, bila ada di lingkunganmu ada orang yang berbuat salah dan dia sudah mau mengakui kesalahannya, jangan kau sudutkan lagi, jangan kau salah-salahkan lagi, atau kau ingat-ingat lagi berulang-ulang kesalahannya. Tetapi belajarlah dari Tuhan Yesus, menerimanya dengan penuh kasih, dipulihkan hatinya, dan mulai diterima dengan baik, dan diberikan kepercayaan dari sedikit demi sedikit. Kalau yang kecil saja dia melakukan dengan tanggung jawab, pasti dia akan melakukan pasti akan melakukan hal-hal yang luar biasa lagi. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, dia memberikan kepercayaan kepada Petrus secara penuh. Bahkan dia mempercayakan pelayanan yang begitu besar pada Petrus yang dulu pernah berkhianat. Adik-adik, jangan sudutkan orang yang bersalah. Jangan mulai membicarakan di belakang orang yang bersalah, atau mulai mengungkit-ungkit lagi. Tapi belajarlah menerimanya, dan belajarlah untuk memperbaikinya bersama dia. Pulihkan mentalnya. Kau juga harus belajar menerimanya ya. Dan mulai memperbaiki diri. Baik diri kita sendiri maupun orang yang bersalah itu. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Petrus yang berkhianat begitu jahat, begitu kejam. Tuhan Yesus mau menerimanya. Apalagi kita yang hanya misalnya ada orang lain berbuat jahat, tetapi sebenarnya tidak begitu parah. Tetapi waktu orang itu mengakuinya, kita harus menerimanya dengan penuh kasih. Kita baca ayat yang ke-18. Sesungguhnya aku berkata padamu, ketika engkau masih muda, kau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, kau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang kau kendaki. Saat engkau masih muda, saat ini adik-adik, engkau merasa bahwa nasihat demi nasihat itu tidak penting. Merasa, saya kan masih kecil. Tetapi kalau dari kecil kau mengingat ini, tidak boleh membuli, tidak boleh mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, menerima orang yang bersalah dengan penuh kasih, menolong dia memperbaiki diri. Saat engkau sudah dewasa, engkau menjadi pribadi yang hebat. Adik-adik, ingat baik-baik ya, terima orang dengan penuh kasih. Engkau tetap waspada, tetapi kau tidak boleh selalu curiga.
Karena orang yang mau memperbaiki diri memerlukan waktu, memerlukan orang-orang sekelilingnya untuk berubah menjadi baik. Jadilah kau penolong kepada orang-orang yang jatuh dalam dosa, sehingga orang itu kembali lagi ke hadirat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk bisa menerima orang lain dengan baik dan penuh kasih. Ajari kami juga menolong orang lain yang jatuh dalam dosa. Ajari kami juga untuk kuat di dalam Tuhan, sehingga kami juga bisa menjadi penolong yang baik. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus Renungan